Oke guys, jadi kali belum ini gua yang punya ya. acara kan gua. Susah gua ada serius banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rigat Fari dan ini teman saya. Saya Cesar Abel Pradipta. Kami dari Prodi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB angkatan 61. Jadi ya kita beda kelas, saya kelas C, dia kelas A. Terus di video ini kita dikasih tugas yaitu dari matkul psikologi komunikasi tentang hubungan antar personal. Jadi hubungan antar personal kami adalah teman guys. Teman dekat. Terus kita kenal udah berapa lama sih? Kita sekitar 4 bulanan lah. 4 bulanan. Awal ketemu nih gimana? Ceritain dulu dari POV lu. Dari POV gue, kita pertama kenal tuh pas first meet KMN tuh tanggal 29 Februari. 9 Juli. Juli. Nah, gue di situ kan sama temen gue tuh ada satu lagi namanya Revi. Gue udah akrab sama dia soalnya gue itu satu armada sama dia, tapi gue nggak satu armada sama si Radit ini. Tapi pertamanya tuh gue main, kita pulang deh pertama, pas pulang dari first meet. Nah, gue tuh jalan guys, tapi ketemu dia karena dia orangnya mungkin waktu itu gue kira dia menyendiri, bocah menyendiri. Dia jalan sendirian aja kayak nggak punya teman, dan akhirnya si Revi itu ada inisiatif buat ngerangkul dia kayak gini. Oh Edit, kita dah akhirnya kenalan terus mutualan IG sama si Revinya. Habis itu diajakin nongkrong ke kosan gua, pertama tuh ke kosan gua. Nah, habis itu di situ lah mulai kita ngobrol, mulai akrab. Terus ya di situ mulai akrab lah pokoknya guys. Dari situ terus kita lumayan sering ngobrol. Dari situ juga kita ada teman namanya Kati. Kalau dari PV gua sih waktu itu pertama kali ngeliat dia itu di ambil almet. Waktu selesai ambil almet itu kan apa sih namanya, disuruh foto bareng kan sama komdisnya, panitia-panitianya terus suruh foto rame-rame. Abis itu selesai foto, karena gua ngeliat belum pada bubar kan, jadi kayak ya udah tunggu dulu deh sampai ada yang pulang gitu kan. Terus gua duduk di depan gedung TI gitu tuh, yang ada kursi gitu. Gua duduk di situ, terus samping gua di Farhan. Samping gua di Farhan. Terus tiba-tiba mereka tuh lewat kayak ketawa-ketawa. Terus yang gue inget tuh ini dia ngomong pakai bahasa Padang. Gue inget banget tuh pokoknya. Terus ya lo ngomong pakai bahasa Padang, terus kayak karena saya keturunan Padang, jadi kayak agak tertarik dikit gitu kan. Terus tiba-tiba karena Niko Farhan ini agak unik, diajak ngobrol sama mereka berdua nih, Revi sama ini. Tiba-tiba karena jawabannya Niko Farhan itu lucu dan dia nanggepinnya juga lucu mereka berdua. Jadi tertarik lah gue buat ikut ngobrol situ walaupun dikit kan. Udah kelar dari situ, balik habis itu. Terus ketemu lagi pas first meet prodi sebelum MPKMB tuh. Ya tapi pas yang kata ambil almet tuh guanya belum ngeh. Ya dia belum ngeh di situnya. Terus pas first meet prodi dateng, awalnya itu gua ketemu sama si Revi. Di belakangnya emang ada dia, cuman gua duduk bareng Revi samping-sampingan. Dia di belakang, kalau nggak salah lo ngindarin panas. Gua masih ingat banget tuh, ngindarin panas jadi di belakang. Pohon. Terus kelar first meet, di situ ngobrol-ngobrol lagi dikit gua sama Revi. Tapi sama lu nggak ngobrol ya? Enggak, belum ngobrol. Terus abis itu balik. Sebenarnya dari PV gua tuh gua dari belakang, mereka berdua udah di depan. Karena gua tahu mereka berdua itu orangnya udah asik, terus ya pokoknya udah asik gitulah. Gua ngikutin dari belakang. Ya, jujur jalan gua cepetin waktu itu. Takut. Ya karena buat mau ngobrol aja gitu kan. Terus tiba-tiba mereka ngomong topik yang masuk di gua juga. Lumayan asik lah guys. Ya lumayan asik di gua. Akhirnya gua ikut nimbrung di situ. Terus akhirnya dimintain juga sama Revi, sorenya nongkrong di sini di kos dia nih. Ya berempat itu. Kita berempat. Terus first impression Le. Kalau first impression gue ke dia tuh bocahnya pertamanya gue kira bocah kalem, soalnya dia sendirian aja kayak
bukan yang easy going lah. Kan ada tuh tipikal orang yang gak easy going, emang susah buat bergaul, tapi ternyata enggak juga pas udah kenal. Cuman kayak tampilannya aja diem. Tapi pas udah kesininya juga kayak gue lihat kalau di kampus nggak terlalu banyak yang ngoceh. Maksudnya di kampus tuh kayak ya udah diem aja, dia kayak ya emang mungkin dia orangnya nggak terlalu terbuka sama banyak orang. Kalau dari gue gitu. Terus gua present ke dia yang pasti gua ngeliat orangnya ini banyak ngomong, Ya. aktif, terus juga lucu. Emang udah ketahuan sih lucu. Terus gua first impression gua tuh ke dia orangnya nggak bisa serius. Ternyata ya bisa sih, bisa serius dikit, ada sisi seriusnya. Terus apa lagi ya? Hal yang disuka dari masing-masing, dari diri masing-masing. Dari lu dulu. Jadi gue dulu. Ya, sekarang. Dari gue sih yang gue suka dari dia adalah dimana tuh dia bisa ngehibur gue di saat gue banyak pikiran, gue lagi stres, terus gue lagi capek habis kuliah, habis kerja kelompok, pokoknya habis ngerjain macem-macem, terus mumet, ketemu dia, di situ lo semua stres gue hilang gitu. Minum kopi, Ya, benar. ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, itu di situ menurut gua kayak ngelepas penat banget. Itu yang gue suka dari dia. Terus ada lagi yang kedua, itu dia teguh sama pendirian dia. Kayak dia mau ini, terus kata orang lain tuh jangan kayak gitu, tapi dia tetap mau kayak gitu. Contohnya aja ya, contohnya aja tiap minggu ini orang balik ke Bekasi. Ya, benar. Terus banyak banget, bukan cuman gua doang yang bilang ngapain sih balik ke Bekasi, Iya, banyak mending di banget sini emang. ya. Tapi dia tetap teguh dengan pendirian dia buat nemuin keluarga, buat nemuin ceweknya. Ya. Udah itu aja sih. Kalau dari gua dia, menurut gua Radit ini orangnya apa ya? Pertama, menurut gua dia orangnya, gua nggak expect dia orangnya emang sepintar itu. Gua nggak expect pertama, emang gua kira dia orangnya biasa aja, ternyata dia emang pintar. Pertama kayak gua lihat kan dia SNBT ya, skora gede, terus kayak banyak lah pengalaman dia tuh yang nggak pernah gua kayak apa, gua coba kayak dia join OSIS gitu-gitu. Gua kan orangnya jujur gue nggak tertarik sama apa organisasi. Terus dia orangnya juga ini apa namanya, baik, nggak neko-neko kalau sama teman, nggak pernah perhitungan, kalau ada diayoin sama dia, diayoin terus tuh kayak The Jack kata gue. Dia ayoin terus, bacanya nggak perhitungan sama teman. Terus selalu ada gitu kalau sama teman, nggak yang dit sini dit agak kayak gini kamu kayak gitu, nggak, dia nggak kayak gitu. Dia kayak diayoin terus sama dia. Kalau gue dari gue. Terus kita temenan udah 4 bulanan. Ada nggak sih kayak konflik masalah gitu? Sebenarnya kalau dari gua konflik masalah sebenarnya nggak ada, ya kan? Nggak ada kalau Ya nggak ada. Kayak kita temenan aja gitu. Kalau kita juga saling ngerti sama kesibukan kita satu sama lain kan. Ya. Kita istilahnya kita ini beda kelas, walaupun kelas. sama prodinya tapi beda kelas. Di situ kan mungkin dia hari ini dia syuting, besok gua syuting, kayak kita tetap maklumin nih malamnya gua ngajak nongkrong, mungkin dia nggak bisa. Ya udah, gua nggak apa-apa, gua ngerti ya, mungkin dia emang lagi sibuk sama tugas-tugasnya. Kalau begitupun juga dia, kalau misalkan gue apa namanya lagi banyak tugas, dia juga ngerti, nggak yang maksa buat kita main terus ya, nongkrong. Terus tadi kan hal yang disuka udah, sekarang hal yang nggak disuka. Siapa dulu nih? Hal yang nggak disuka dari Ya. Dia nih kalau dari gue terkadang baik itu bagus menurut gue kalau Radit, tapi kadang tuh dia baik ke salah orang gitu. Terus dia sering dimanfaatin, kalau kata gue nih, jujur gue ngeliat itu sering dimanfaatin. Jadi istilahnya ngeiniin diri dia sendiri, ngerugiin lah istilahnya. Jadi dia repotin diri dia sendiri gara-gara dia yang terlalu baik itu ke orang-orang. Nah, terus juga bocahnya dia terlalu ya ayoan, maksudnya kayak ayo diajak main sama siapa aja, sama itu ayo aja dia, kayak nggak susah nolak bocahnya. Bukan bocah yang gampang nolak, yang susah nolak. Jujur ya, karena gue nggak tegan ya orangnya sebenarnya. Terus dari gue yang gue nggak suka dari lu itu mungkin apa ya, ini bukan dengar juga sih, tapi kayak nyebelin aja. Yang pertama tuh ya kan orangnya emang humoris, emang bercandaan. Kadang-kadang tuh ada satu lagi ngobrol serius, satu situasi lagi ngobrol serius, terus dia bercanda gitu, kita lagi ngobrol lurus, dia tiba-tiba belok kiri, tiba-tiba ketawa ke atas, terserah dah gitu. Kayak
ya sebenarnya nggak nyebelin aja gitu. Terus yang kedua, tadi bagus sih kayak teguh dengan pendirian dia, tapi yang kurang itu adalah terlalu teguh. Terlalu teguh. Tadi ada satu kegiatan dari prodi kita itu sebenarnya penting banget kalau menurut gua sih, karena itu jujur kayak ospek jurusan kan. Ya dia masih bingung milih pulang atau ikut itu kan. Aduh, kata gua gimana ya, kata gua bagus sih mau pulang nemenin keluarga gitu. Tapi kan akhirnya gua di Bogor. Akhirnya gua di Bogor, akhirnya stay in Bogor. Together. Oke, terakhir deh pesan buat masing-masing. Ya pesan dari gua, Dit, sebisa mungkin nih kalau misalkan kita udah pada lulus nanti dari sekolah vokasi dan sarjana ini, harapan gua kita tetap jadi diri kita masing-masing, nggak ada yang berubah, terus sebisa mungkin kita tetap berhubungan dengan baik. Misalkan pun nanti lu udah punya istri, yang cewek lu di Jatinangor tuh mungkin lu sama dia, gua sama cewek gua, istilahnya kita tetap berhubungan baik, nggak ada inilah, nggak putus putus hubungan, tetap jadi bromance. Oke, anjay. Oke, pesan dari gue adalah sehat-sehat terus. Sama sih kayak tadi, jangan lupa juga ntar tetap jadi diri sendiri pas sudah lulus, kontekan terus. Terus juga percaya diri, tingkatin. Terus pesan gue satu lagi, coba lu beraniin buat nyoba hal baru. Dah. Kayaknya gitu aja sih dari kita. Gua Radit pamit. Gua Cesar pamit. Terima kasih semuanya yang udah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.